ada di Museum Mandala Bakti nih, kamu nggak tahu? Oh, yang dekatnya Tugu Muda ya? Iya dong. Kita mau apa sih di sini? Nah, kita tuh mau ngeliat nih barang-barang peninggalan bekas perang yang terjadi di Indonesia. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita masuk aja. Nah, Museum Mandala Bakti merupakan museum yang berisikan perjuangan-perjuangan TNI. Museum ini langsung berhadapan dengan Tugu Muda yang menjadi salah satu monumen paling terkenal di kota Semarang. Dari depan, kita udah bisa ngeliat artefaknya loh, yaitu gedungnya. Museum Mandala Bakti udah masuk dalam bangunan tua karena udah dibangun sejak 1906 yang sebelumnya menjadi tempat pengadilan tinggi bagi rakyat Eropa di Semarang. Gedung ini pun menjadi saksi bisu atas segala perjuangan para TNI. Setelah kita masuk ke dalam museumnya, kita langsung disambut nih dengan lukisan-lukisan tentang Pangeran Diponegoro yang terpampang dari atas sampai bawah. Lukisan tersebut menggambarkan suasana pedesaan tempat ayah Pangeran Diponegoro, Hamengkubuwono III bermukim, dan kisah Pangeran Diponegoro dari semasa bayi, dewasa, hingga kisahnya melawan penjajah terpatri yang terlukiskan di sebuah dinding yang ada di lantai 1 dan 2. Kita bisa langsung melihat nih replika dari Gua Selarong sebagai tempat bersejarah ketika Pangeran Diponegoro bersembunyi dari kejaran kolonial Belanda. Kita bisa langsung merasakan perjuangannya di dalam gua meskipun hanya replika. Yang pertama, kita bisa melihat artefak pakaian-pakaian milik pahlawan nih. Salah satunya jubah Pangeran Diponegoro. Pakaian-pakaian ini pun memberikan gambaran tentang perjuangan para pahlawan nasional. Lalu kita bisa melihat artefak senjata, keris, pedang, dan panah. Salah satunya pedang Belanda. Selain senjata tradisional, kita bisa melihat senjata api nih. Ada banyak sekali yang bisa kita jumpai. Selain ada senjata, kita bisa melihat artefak perhiasan nih. Salah satunya ikat kepala dan tasbih milik prajurit Pangeran Diponegoro. Lalu ada artefak wadah, yaitu padasan, sebuah gentong besar yang dulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan air untuk membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah. Ada artefak patung para tokoh yang dulu ikut serta dalam perang serta pakaian-pakaian yang dulu dipakai saat perang. Nah, terakhir kita bisa melihat artefak terakhir yaitu alat musik. Kita bisa melihat berbagai musik militer yang mempunyai peran besar dalam pelaksanaan upacara untuk mengiringi lagu-lagu perjuangan. Alat musik ini merupakan peralatan musik kuno peninggalan masa penjajahan Belanda. Nah, itu dia keseruan kami di Museum Mandala Bakti. Sekian, terima kasih. Permisi Bapak, apakah Bapak pedagang di pasar ini? Ya, saya pedagang di sini. Ya, kenalkan kami dari SMA Sedes. Ini Rita, saya Helen. Bapak, ini nama Bapaknya siapa ya Pak? Nama saya Bapak Robek, saya pedagang di sini, saya pemandu wisata juga. Oh, nah jadi gini Pak, kita kan ada tugas wawancara nih buat mengenai pasar barang antik sama barang-barangnya yang ada di dalam juga. Nah, apakah Bapak bersedia buat diwawancarai Pak? Ya bisa. Pertanyaan apa tuh? Wah, yang pertama ini kalau boleh tahu nih, pasar antik ini tuh pernah dipakai sebagai apa? Ini ya, di sini kan ada pasar antik. Iya. Kalau ini gedungnya dibangun tahun 36 dan ini dulunya adalah ekspedisi ekspor impor. Dan ini dulu juga pernah menjadi gudang gula. Karena Semarang dulunya pernah menjadi pemasok gula pasir terbesar kedua di dunia. Saya tunjukkan barang. Oh iya, siapa? Ini saya punya kertas Borsumi, Borneo, Sumatera, maskapai. Oh. Dan ini sebenarnya adalah kertas dari gedung ini. Dulunya adalah ekspedisi ekspor impor, terus juga pernah menjadi pemasok gula pasir. Dan kenapa pelabuhan Semarang disebut Tanjung Mas? Karena pelabuhan Semarang itu dulunya adalah pelabuhan paling besar di Indonesia yang saat itu
menjual gula ke luar negeri, dan saat itu Semarang menjadi pemasok gula pasir terbesar kedua di dunia. Itu nyangkutnya sama gedung Bosumi, sekarang jadi pasar antik. Berarti yang restoran Borsumi juga ngambilnya Ya di sini? sebenarnya Bosumi itu kan ngambil gampangnya. Bosumi itu sebuah cerita yang memang dulu sangat terkenal, makanya begitu jadi ibadah kafe, jadi restoran, tetap dia ngambilnya Bosumi paling gampang. Oh, terus kalau buktinya gedung ini tuh apa? Ya salah satunya ini. Oh, ini. Ini terus kalau dilihat gedung ini kan gudang sebenarnya, dan ini dulunya adalah gudang gula. Oh, Dan kayu-kayu seperti ini tuh kayu jati yang dulu diambil dari daerah Purwodadi, Blora, Cepu. Dan kalau dilihat konstruksinya seperti ini, itu kalau yang paham arsitek itu mereka takjub karena di atasnya kayu, di situ kenapa dikasih penghubung besi. Dan kalau dengan konsep kuda-kuda kayu sekarang itu, ini termasuk kuda-kuda yang hemat kayu, berbeda sama kuda-kuda yang mungkin dipakai sama di era arsitek sekarang itu gitu. Kalau keunikannya dari Kota Lama apa? Ini ya, Kota Lama itu dulunya pernah menjadi kota paling modern di Indonesia. Dan saya punya sesuatu, kalau kamu tahu air mineral Aqua itu ada di Indonesia tahun 70-an. Tapi sebenarnya di Semarang tahun 1901 itu sudah ada pabrik air mineral. Itu letaknya di Jalan Suwangi. Saya tunjukkan buktinya. Oh ya Pak. Ini saya punya botol capnya kucing hitam Egea. Dan ini ada gambarnya kucing. Ini adalah botol air mineral pertama kali di Indonesia asal Semarang. Pertama banget? Iya, pertama kali. Pertama kali di Indonesia, yang dibangun di Semarang tahun 1901. Saat itu diproduksi di Semarang, airnya ngambilnya dari daerah Ungaran, Kopeng, dibawa ke Semarang, dikemas, dan itu laku keras di Eropa. Jadi ini sebenarnya buatnya di Semarang, tapi pemasarannya lebih ke Eropa. Jadi era tahun 80-an akhirnya berubah menjadi limun, dan karena tidak bisa bersaing akhirnya gultika. Ini sepenggal kisah Semarang yang pernah menjadi kota paling modern di Indonesia. Oh, berarti ini botolnya cuma tinggal satu apa Mas? Saya punya dua, dan saya suka mengumpulkan barang-barang yang berbau Semarang. Saya juga punya koran. Wah, koran kuno ya Pak? Di rumah. Ini koran Matahari tahun 30-an, dan kalau kamu pernah dengar Raja Gula, orang terkaya se-Asia Tenggara asal Semarang, Oetenggam itu memiliki seorang putra, dan putranya itu sangat cinta tanah air, dan di tahun 30-an dia sudah membuat konsep supaya Indonesia merdeka, dan dia sengaja membuat koran Matahari ini itu dibuat untuk memprovokasi, merubah pikiran rakyat supaya mereka mau merdeka. Dan anaknya ini juga menjadi badan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia saat mau merdeka. Ini kisah sepenggal Semarang yang memiliki surat kabar yang tujuannya adalah untuk merubah pola mindsetnya masyarakat supaya mau berjuang. Dulu namanya rencananya mau dijadikan Mahardika. Tapi kalau Mahardika nanti dengan isinya yang vulgar itu akan terlihat kelihatan tujuannya, makanya terus dirubah menjadi Mahardika. Ini juga salah satu kisah Semarang. Nah ini korannya tentang apa aja? Ya biasanya banyak sih di sini tentang kejahatan, tentang banyak hal. Dan ini intinya merubah mindset masyarakat supaya mau berjuang. Apalagi kalau ada bukti-buktinya nih Pak dari Kota Lama itu apa aja Pak? Kota Lama ya tadi seperti gedung Borsumi, terus air mineral, itu juga salah satu bukti Kota Lama. Dan saya juga koran Sobat Melayu. Iya. Ini koran asal Semarang. Koran pertama kali berbahasa Melayu asal Semarang. Melayu. Jadi kalau saya katakan bahwa Semarang adalah kota paling modern, bayangkan surat kabar berbahasa Melayu pertama kali juga asalnya dari Semarang, Sobat Melayu, yang sekarang menjadi Starbucks di Kota Lama. Kantornya dulu di situ.
Kalau yang ini Pak, ini juga koran Pak. Ini koran Sondak tapi cetakan Batavia. Beda. Saat itu koran lebih banyak menggunakan bahasa Belanda dan beda sama tempat Melayu. Dia justru yang pertama kali memakai bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu ada dua. Kalau yang di Sumatera itu istilahnya Melayu atas. Kalau yang di Jawa itu Melayu bawah. Ya, ini sepenggal kisah kadang yang nggak dipahami orang. Dikira bahasa Melayu sama enggak. Bahasa Melayu Sumatera sama Jawa itu berbeda. Dan bergeser lagi pasti berbeda lagi. Dan itu juga cikal bakalnya bahasa Indonesia. Berarti nggak ada bedanya ya sama Melayu atas sama Melayu bawah tuh nggak ada bedanya? Apa Kalau tuh? dulu ada. Apa Pak? Yang jelas Melayu atas itu kan benar-benar mereka Melayu. Sedangkan di Jawa itu bercampur sama bahasa Jawa. Beradaptasi dengan mungkin beberapa bahasa Jawa juga. Karena di Jawa kan kebanyakan yang paling banyak menggunakan bahasa Jawa. Walaupun ada bahasa Melayu. Iya. Pak, kalau boleh tahu kan kita dari SMA Sades. Nah, itu tuh ada di Jalan MT Haryono. Kalau boleh tahu Bapak tahu nggak ya sejarahnya yang ada di sana? Ini itu kan masuknya Peterongan ya, Ya. kawasan agak berbukit. Jadi kalau kamu lihat di MT Haryono agak ke atas, pasar Peterongan, di sana kan ada bukit-bukit sampai daerah Sriwijaya, terus nyambungnya sama Sampokong. Dan dulu di situ adalah kawasannya tanah milik Oe Tiong Ham, orang terkaya se-Asia Tenggara asal Semarang. Jadi dulu pada saat di era tahun 1890-an itu ada dua orang kaya di Semarang. Yang pertama adalah Oe Tiong Ham sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara asal Semarang. Dia memiliki tanah mulai dari Kelenteng Sampokong sampai dengan Pasar Peterongan. Dan di kawasan itu dulunya milik tanahnya Oe Tiong Ham. Itu mungkin nyambungnya sama sekolahannya. Dan kalau yang Semarang bawah dari mulai belakang Lawang Sewu sampai dengan Masjid Agung Jawa Tengah itu dulu miliknya Tasripin, orang terkaya Semarang. Dan Tasripin ini mungkin kamu sering dengar ya bahwa di Semarang ada tanah. Oh, ini tanah siapa? Tanah dulu tanah Tasripin. Itu dulu adalah orang terkaya di Semarang. Dan Oe Tiong Ham sama Tasripin itu hidup di era yang sama. Mereka sama-sama cinta tanah air. Bedanya Oe Tiong Ham itu sebagai orang terkaya, dia setiap kali ada bencana alam, dia adalah orang yang pertama kali menyumbang. Itu bentuk dia cinta tanah airnya. Terus Oe Tiong Ham kan juga berbisnis ya, dia mengendalikannya dari Singapura. Perusahaan ini banyak di Indonesia. Dia mengendalikan bisnisnya dari Singapura supaya dia terhindar pajaknya Belanda. Walaupun dia menghindari pajaknya Belanda, tapi setiap tahun dia sedekah sama orang-orang pribumi. Dan Oe Tiong Ham itu memiliki rumah di dekat Simpang 5, Jalan Gergaji. Di sana ada satu gedung yang sekarang jadi OJK, dan itu salah satu peninggalannya Oe Tiong Ham yang masih tersisa. Itu dulu adalah rumahnya dia, kerajaannya dia, keratonnya dia. Dan dulu setiap kali Lebaran, Oe Tiong Ham itu kan bentuk dia berbakti sama masyarakat. Itu dia punya kebun binatang pribadi, taman pribadi. Rumahnya itu setiap kali Lebaran dibuka untuk umum supaya masyarakat bisa masuk ke dalam rumahnya, menikmati tamannya, menikmati kebun binatang. Itu bentuk cinta tanah airnya Oe Tiong Ham kepada masyarakat sini. Sedangkan Tasripin itu beda lagi. Tasripin itu bentuk cinta tanah airnya karena dia pikirannya agak nyeleneh, tidak seperti Oe Tiong Ham. Tasripin itu pernah minta izin kepada pemerintahan Belanda supaya dia boleh memasang emas di lantai rumahnya. Jadi dia punya ide, kepingin memasang emas di lantai rumahnya, saking kayanya dia. Rumahnya di Jalan Mataram juga, Kentangan, Gandean, Kulitan. Itu 3 jalan itu adalah dulu kerajaan Tasripin. Dan kalau kamu pernah masuk ke Jalan Kulitan, Gandean, Kentangan, itu pasti kamu lihat kanan kirinya rumahnya arsiteknya nggak sama semua. Karena dia sebagai orang kaya, dia tuh merancang rumahnya tuh beda semua. Dan itu adalah rumah khas Semarang. Tiap rumah arsiteknya nggak sama. Karena dia nggak kepingin, nggak mau dia punya rumah terus motifnya sama semua, modelnya semua sama arsiteknya. Enggak, dia justru menerapkan banyak keunikan di situ. Dan kalau masuk situ seperti kita masuk ke lorong waktu, disitulah ciri khas arsitek Semarang. Dan saat itu saking kaya dia minta izin kepada pemerintahan Belanda supaya dia memasang emas di lantai rumahnya.
Dia layangkan surat sampai ke Belanda, terus akhirnya dijawab sama ratunya Belanda. Dia boleh memasang emas di lantai rumahnya, dikasih surat izin. Tapi ternyata apa yang dipasang Tasripin itu ternyata yang dipasang adalah uang emas gambarnya ratunya Belanda Wilhelmina dijadikan lantai. Padahal yang menandatangani surat izinnya Wilhelmina. Tapi ternyata begitu sudah dikasih izin, ternyata gambarnya Ratu Wilhelmina yang di uang emas itu dipasang di lantainya Tasripin. Akhirnya Tasripin memanggil seseorang yang paling dia tidak sukai, dia suruh datang ke rumahnya. Begitu orang Belanda yang mau masuk rumah nggak berani, karena ternyata di bawah lantainya itu ada gambar ratunya. Oh, berarti biar orang-orang Belandanya takut ini di lantainya Iya, banyak. itu sebenarnya bentuk penghinaannya Tasripin. Dia merasa kaya dan dia bisa menghina ratunya Belanda. Akhirnya orang Belanda ini protes, Tasripin kurang ajar kamu, kenapa gambar ratu saya dijadikan lantai? Terus Tasripin dengan santainya menunjukkan, ini loh, saya sudah punya surat itu. Tasripin ini. Ini kwitansi dari keluarganya Tasripin. Semua keluarganya nama depannya pasti ada Tas. Ada Tas Midi bapaknya. Ada Tas An. Siapapun keluarganya pasti namanya depannya ada Tas. Tas. Ya. Tasripin, Tas Midi, Tas An, siapa lagi itu semua keluarga besarnya Tasripin depannya Tas. Dan saat itu orang Belanda protes, Tasripin kurang ajar kamu, kenapa gambar ratu saya dijadikan lantai? Terus akhirnya dia dengan santainya menunjukkan, ini loh, saya sudah punya surat izin bahwa saya boleh memasang emas di lantai rumah saya. Dan akhirnya orang Belanda itu protes, nggak boleh seperti ini, harus dibongkar. Dan Tasripin nggak kehabisan akal, dibongkar gambarnya dibalik. Gambarnya menghadap ke bawah. Dan dari kasus ini Tasripin tidak pernah ditangkap sama Belanda, karena Tasripin itu salah satu orang yang berpengaruh di Semarang. Selain Utenham, Tasripin sangat berpengaruh di Semarang. Kalau berani nangkap Tasripin, itu sama saja memicu pemberontakan. Jadi Belanda saat itu memilih diam, karena secara hukum sudah salah mengeluarkan surat izinnya. Dan jika Tasripin menyalahgunakan, itu juga nggak bisa disalahkan. Secara hukum dia sah. Ini kisah sepenggal Semarang yang pernah menjadi kota paling modern, dan ada 2 orang sangat berpengaruh di sini. Jadi peninggalannya Tasripin cuma ini doang. Kalau peninggalan Tasripin yang saya punya cuma kwitansinya. Ini dulu kwitansi sewa rumah, sewa tanah. Dan saking banyaknya tanahnya dia, pada saat mungkin keluarga Tasripin yang lebih tua meninggal, itu anak-anaknya nggak tahu gimana posisi tanah-tanah ini. Dan makanya jangan heran kalau di Semarang banyak rumah kalau ditanya milik Tasripin, tapi keluarga Tasripin jadi nggak tahu kalau itu adalah rumahnya dia, masih surat-suratnya masih punya Tasripin gitu. Jadi ini kisah unik yang ada di Semarang. Jadi nggak diwarisin gitu ya? Gini, kamu bayangkan jika orang tuamu warisannya banyak, rumah tanah di mana-mana, terus orang tuamu meninggal, padahal kamu nggak tahu bapakku punya tanah di mana saja ya. Akhirnya tanah-tanah yang nggak keurus ini akhirnya sudah hilang, dan itu akhirnya juga bisa menjadi milik masyarakat. Kalau ditanya masyarakat ini punya siapa, punya Tasripin, tapi sementara keluarga Tasripin nggak tahu kalau dia punya tanah di situ. Ini suatu ketika kamu akan dengar dari orang tuamu, tetangga. Mungkin yang terakhir Pak, kalau ada pelajaran yang bisa diambil nggak dari ceritanya Tasripin atau yang dari koran-koran tadi Pak? Ini ya, bentuk cinta tanah air. Itu seperti Tasripin menghina ratunya Belanda, terus Utenham berbakti sama masyarakat dengan sedekah setiap tahun sama-sama orang pribumi. Terus setiap kali ada bencana alam dia selalu menyumbang. Saya harapkan untuk generasi muda, bentuk cinta tanah air kita yang paling sederhana adalah gotong royong. Iya, makanya saya mengajarkan ke anak saya, kalau ada gotong royong di kampung ikutlah. Karena apa? Bentuk cinta tanah air yang paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda sekarang yaitu gotong royong. Gitu. Jadi tolong menolong dalam masyarakat kampung itu sangat luar biasa. Mungkin sekarang mudah mulai berkurang. Dan dulu sebenarnya kalau di kampung itu kan uniknya setiap kali lebaran itu sama-sama satu kampung masak opor ayam, tapi saling memberi. Kamu masak opor ayam memberikan temanmu masak opor ayam diberikan temanmu.
Dan dulu uniknya yang Nasrani juga dikasih, yang keturunan Cina juga dikasih, dan itu akhirnya membuat sesuatu yang unik dari Semarang. Karena orang Jawa yang Islam masak opor dikasihkan ke keturunan Cina yang bukan Islam, yang Cina pun merasa gini, kok aku dikasih ya? Di situ bentuk toleransi, kayak kebersamaan ada di situ. Terus pada saat kamu merayakan Imlek, feelingan, loh, aku kemarin waktu Lebaran dikasih opor ayam, ini waktu aku Imlek masa-masa aku pengen memberi sesuatu kepada tetanggaku. Dan pada saat Cap Gomeh itu masyarakat Cina kadang membuat opor ayam tapi dengan lontong. Kalau orang Jawa kan dengan ketupat, orang Cina dengan lontong melambangkan bulan purnama Cap Gomehnya. Terus adalah karena tradisi ini, terus ada yang namanya lontong Cap Gomeh. Itu ada karena bentuk toleransi saling memberi. Orang Jawa ngasih opor ayam dengan ketupat, orang Cina memberikan lontong Cap Gomeh dengan lontong bumbu. Dan di situ ada taburan kedelai, dan itu yang membuat lontong Cap Gomeh agak gurih dan beda sama lontongnya orang Jawa. Ini juga bentuk toleransi, kita unik juga dari Semarang. Makasih Pak sudah meluangkan waktu kami dan terima kasih sekali banyak, kami bisa belajar banyak dari Pak. Terima kasih.